tuh pahlawan yang superhero banget lah, pokoknya tuh yang tanpa tanda jasa gitu. Maksudnya ibu tuh ngelahirin kita itu tuh pasti kita gak mungkin bayar ibu pas setelah lahiran gitu kan. Terus kayak mendidik kita gitu, kita tuh gak bisa bayar kecuali dengan kayak membahagiakan ibu gitu. Ibu itu multi talenta. Terkadang ia bisa menjadi guru, bisa menjadi dokter, bisa menjadi motivator. Dikala saya sedih, dia menguatkan. Dikala saya gembira, ia pun ikut bergembira bersama saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gaisan Aldarwis. Saya dari kelas 71 atau Mandiri 1. Perkenalkan, nama saya Alaibi Ahmad Junizat dari kelas 81. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hilal Abdul Jabbar, kelas 93, prestasi 3. Perkenalkan, nama saya Fakih Atoila Bahri dari kelas 10 IPA 1. Nama saya Muhammad Huzaifah dari kelas 11 IPS 1. Sosok yang telah menjaga saya dari bayi sampai saya sudah masuk ke dalam pondok ini. Dia ibu saya atau panggilan akrabnya mama. Ibu. Beliau yang paling sering ngabisin waktunya buat saya dan saudara-saudara saya. Siapa lagi kalau bukan ibu? Sosok yang pertama kali menyambut saya ketika saya hadir di dunia ini. Sosok yang pertama kali memberikan senyumannya ketika saya lahir ke dunia ini. Dan sosok yang senantiasa memberikan dorongan semangat kepada saya. Dan sosok itu adalah bunda saya. Dia yang mau mengorbankan waktunya, pikirannya, suka dan dukanya untuk kita. Juga cintanya. Ialah ibu saya, atau yang saya biasa katakan adalah Umi. Bersih-bersih rumah, masak, kadang-kadang juga jalan-jalan. Kayak dikasih pelukan, terus sebelum tidur diceritain, tapi kalau sekarang udah enggak, karena udah gede. Sama wali asrama suka dikasih dongeng? Enggak. Oh, enggak. Jujur sebenarnya saya di rumah itu dekat sama bunda. Mungkin bisa dibilang anak manja, tapi bedanya bukan seorang anak yang sering meminta ini itu kepada bunda atau sering menuntut ini itu kepada bunda. Tidak, maksud saya sering dekat-dekat dengan bunda. Setiap kali saya bersama dengan bunda, saya selalu memeluk beliau. Saya selalu dekat-dekat dengan beliau. Mungkin ketika bunda saya sedang masak contohnya atau sedang melakukan pekerjaan, saya senantiasa memberikan uluran tangan untuk membantu. Biasanya saya kalau sama Umi saya bersama merapikan rumah, menyiapkan makan malam, juga sering banget buat kue, juga liburan atau jalan-jalan. Susah, karena saya juga 3 bersaudara, ibu saya tuh harus ngerawat 3-3-nya gitu. Susah sih, karena kan pas ibu ngelahirin kita tuh bertaruh nyawa. Nah itu tuh bahkan Nabi tuh berkata perjuangan ibu tuh bagaikan seorang syuhada, yaitu karena kalau lahirnya itu tuh pas pengen ngelahirin kita tuh itu berbatasan dengan kehidupan dan kematian gitu. Sangat susah. Mulai dari sejak ia mengandung saya, lalu melahirkan saya, menyusui saya, membesarkan saya hingga detik ini. Sungguh sebuah perjuangan yang sangat berat. Tentunya saya akan menjawab susah. Karena menjadi seorang ibu bukan hal yang main-main. Di Al-Quran juga dijelaskan dalam surat Al-Ahqaf yang bunyinya wasoinal insana biwalidahi isana hamalatu ummuhu kurha wa wada'at sukurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta iza balago syuddahu wa balago arba'ina sanah, yang mana artinya kurang lebih seperti ini. Seorang ibu telah bersusah payah mengandung kita, juga telah susah payah ketika melahirkan kita, dan juga
telah menghabiskan waktunya untuk menyapih kita, untuk menyusui kita, untuk merawat kita hingga kita dewasa. Pastinya susah karena butuh keterampilan untuk mendidik anak yang banyak, apalagi saya berlima bersaudara. Tentu untuk dilakukan secara sendirian sangat susah. Nak, kamu itu udah gede. Kamu harus bisa jagain adik-adik kamu. Soalnya nanti kalau mama udah nggak ada, kamu yang bakal ngejaga adik-adik kamu. Sungguh-sungguh terus pilihan ada di kamu. Nak, kamu itu mirip ibu. Jadi kamu kalau ada masalah, lihat ibu seperti apa cara menyelesaikannya. I love you. Jadi setiap kali ingin tidur atau setiap kali saya selesai bertelepon dengan bunda saya selalu menutupi pembicaraan dengan kalimat I love you. Umi sayang sama Uje. Mungkin itu kata yang sederhana, tapi di situ membuat saya mengetahui arti dunia ini untuk mencintai, terutama pada ibu. Bisa prestasi saya, bisa akhlak baik saya. Dua-duanya membuat ibu saya senang. Dapat nilai bagus sama tasmi 30 juz. Laksanakan apa-apa yang telah saya pelajari, lalu saya bisa mandiri, melaksanakan apa yang seharusnya sudah saya laksanakan secara sendiri, tanpa dibantu. Meskipun saya telah memberikan banyak prestasi kepada bunda saya, mempersembahkan banyak hal-hal pencapaian-pencapaian di bidang akademis kepada bunda saya rasa yang membuat bunda saya bahagia bukanlah itu. Tapi saya rasa yang membuat bunda saya bahagia adalah ketika saya berjuang, ketika menuntut ilmu, ketika saya berusaha memperbagus kualitas saya sebagai seorang muslim. Yang bisa membuat ibu saya bahagia adalah bukan prestasi atau pencapaian saya, tapi akhlak baik yang saya katakan, yang saya berikan, yang saya tunjukkan kepada ibu saya sehingga ia senang. Sebelum balik ke sini, penjonggokan terakhir jalan-jalan ke mall bareng teman juga. Belanja atau ngapain? Ya, jajan. Ini sih kayak pelukan sama ibu, apalagi kan di sini kan udah 1 semester gak balik gitu. Nah, apalagi nanti pas pulang itu yang paling ditunggu-tunggu itu, soalnya kangen sama ibu, ayah, sekeluarga itu kangen. Ibu saya waktu itu beliin saya peci. Ketika ia memberikan nasihatnya kepada saya, salah satu nasihat yang selalu saya ingat adalah ketika saya ingin masuk ke Al-Kahfi, ingin dari kelas 6 SD ingin masuk ke kelas 7 di Al-Kahfi, bunda saya bilang begini, semakin jauh kamu dari rumah, semakin kamu jarang di rumah, maka semakin besar rasa cinta bunda kepada kamu. Saat saya ingin datang ke pesantren ini, karena di situ saya harus ikhlas berpisah dengan ibu saya. Ya, tiap pas waktu di rumah selalu kalau misalkan dapat yang kayak prestasi atau apa, selalu bilang kamu keren banget, TOPBGT gitu. Dengan cara pelukan, terus dengan kasih sayang, terus Saat saya ingin sholat subuh di masjid, saya bawa motor. Kemudian saya sholat subuh di masjid, setelah itu saya ikut kajian. Setelah kajian, guru saya di sana mengajak saya sarapan. Hingga saya balik tepat pukul 7. Sesampainya saya di rumah, adik saya bilang, "Mas, ibu lagi pergi nyari kamu. Cuma kata ibu kalau udah nyampe gak usah nyari lagi, tunggu aja di rumah." Sungguh waktu itu saya berpikir, betapa berdosanya saya. Walaupun saya tujuannya baik ke masjid, sampai nunggu waktu terbit untuk sholat duha, ibu saya pergi mencari saya kemana-mana. Sungguh saya merasa sangat berdosa waktu itu. Bukan ketika bunda memberikan apa yang saya inginkan, bukan ketika bunda memberikan apa yang saya tuntut, tapi ketika bunda telah hadir di hidup saya, ketika bunda telah memberikan semangat kepada saya, itu saya rasa sudah cukup bagi seorang bunda untuk menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada saya. Ketika ia mencium kening saya saat itu. Apa?
Waktu kapan disimpannya? Setiap saat sih, Pak. Sering-sering gitu, Pak. Sering? Iya. Pas ilmu atau pas sekolah atau pas di rumah gimana? Mungkin saat saya melakukan hal baik, Pak. Sosok ibu atau mama adalah sosok yang menjaga kita dari sejak kita lahir sampai kita sudah besar. Ibu tuh pahlawan yang superhero banget lah, pokoknya tuh yang tanpa tanda jasa gitu. Maksudnya ibu tuh ngelahirin kita itu tuh pasti kita gak mungkin bayar ibu pas setelah lahiran gitu kan. Terus kayak didik kita gitu, kita tuh gak bisa bayar kecuali dengan kayak membahagiakan ibu gitu. Ibu itu multi talenta. Terkadang ia bisa menjadi guru, bisa menjadi dokter, bisa menjadi motivator. Dikala saya sedih, dia menguatkan. Dikala saya gembira, ia pun ikut bergembira bersama saya. Bunda adalah selain kepada Allah dan Rasulnya, tentunya Bunda adalah cinta pertama dan cinta terakhir bagi saya. Arti sosok ibu buat saya adalah setengah dari hidup saya. Ketika saya mungkin nauzubillahnya kehilangannya, mungkin saya akan agak sulit menjalankan hidup ini. Jujur baru sedikit yang saya persembahkan. Semua yang pernah ibu saya lakukan kepada saya, semua yang pernah ibu saya lakukan kepada saya tidak akan bisa terbayar. Selama ini sih belum sih, karena walaupun bagi pandangan orang lain itu tuh saya tuh udah nyiapin untuk bagian orang tua, untuk bagian ibu, tapi bagi saya itu belum cukup. Karena dalam riwayat Nabi itu tuh Wais Al-Qarni itu bilang kayak gini, bertemu dengan sahabat Ibnu Umar, dia bilang kayak gini, wahai Ibnu Umar, apakah ini udah cukup untuk membalas orang tuaku? Ibnu Umar berkata, belum. Sesungguhnya yang paling mulia itu akhlak engkau gitu. Sampai saat ini saya belum bisa memberi apa-apa. Apalagi dengan satu tetes air susu yang ibu berikan untuk saya, sama sekali tidak akan pernah bisa saya bayar. Saya hanya minta doanya agar Allah mudahkan saya bisa menyelesaikan salatuna juz'an. Selain prestasi-prestasi yang telah saya berikan, satu hal yang saya rasa pantas untuk dipersembahkan untuk bunda saya adalah dengan hafalan saya, dengan hafalan Al-Quran saya. Ketika saya kelas 9 dahulu, ketika saya menyelesaikan ujian sertifikasi tahfiz saya, ketika saya menghubungi bunda saya melihat bunda saya tersenyum bahagia. Sebuah senyuman yang selalu teringat dalam pikiran saya, yang tak pernah saya lupakan. Meskipun saya rasa tidak cukup untuk membalas semua kebaikan yang telah bunda berikan, saya kira persembahan itu bisa membayar rasa susah payah bunda, rasa pengorbanan bunda yang telah bunda berikan. Mungkin baru sekedar nilai, prestasi, serta hal baik yang saya lakukan. Namun itu belum bisa membayar banyaknya hal yang ia korbankan kepada saya. Mah, makasih ya udah jagain dari kecil sampai udah masuk pondok. Terus selamat Hari Ibu. Ibu tuh salah satu yang berada di hati aku, terus sama yang berarti di hati aku, karena kalau gak ada ibu tuh hati tuh ngerasa hampa, gak ada, sepi, empty lah intinya, gak ada. Walaupun jantung masih berdetak, tapi kalau tidak ada ibu, rasa pandangan beda. Ibu, makasih udah mau nemenin Mas sampai detik ini. Mas mohon maaf banyak salah sama ibu. Dan terakhir, sebelum Mas tutup, makasih Bu, selamat Hari Ibu. Mwah. Terima kasih sudah hadir untuk Fakih, dan juga saya tidak pernah menyesal menjadi anak bunda. Saya bangga menjadi anak bunda. Dan terakhir saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu.
terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Juga tolong kuat-kuat mendidik saya. Di saat saya sedang jauh, mungkin dekatkan saya. Dia mungkin tuh. Sama selamat Hari Ibu.